Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang CSS. Oke, untuk mengawali kita perlu tahu dulu tentang apa itu CSS. CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Set. Oke, CSS itu digunakan untuk mendesain sebuah halaman web. Itu adalah salah satu bahasa desain. Jadi untuk mengatur warna, mengatur jenis huruf itu bisa menggunakan CSS. Oke, dalam CSS itu yang pada inti itu adalah yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah selektor. Selektor itu nanti ada ID, kelas, kemudian elemen dan kelas, kemudian universal, elemen, dan group. Selanjutnya setelah selektor itu ada property, kemudian value, declaration, dan macam-macam CSS itu ada internal, eksternal, dan inline. Ini nanti kita bahas pada video ini nanti. Oke, langsung saja kita pada contoh, karena kalau kita tidak langsung mempraktekkan pada contoh mungkin sulit untuk dipahami ya. Untuk yang pertama misalkan kita buat heading 1. Ini adalah judul 1 misalkan. Oke, kita lihat outputnya seperti apa. Ini sudah saya buka filenya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah tanpa CSS. Sekarang coba kita tambahkan. Ini sekaligus kita membahas pada selektor ini ya. Oke, yang pertama kita pada selektor elemen. Untuk mendefinisikan sebuah CSS itu bisa dalam internal, misalkan seperti ini, style. Oke. Nah, target kita adalah akan mengubah heading 1. Itu bisa kita lakukan dengan selektor H1. Misalkan H1 kita definisikan color misalkan red, kemudian font family misalkan kita buat Arial. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah selektor, tepatnya adalah selektor elemen. Kemudian ini adalah property dan ini adalah value. Nah, sekaligus kita sudah membahas apa itu selektor, apa itu property, apa itu value. Kemudian declaration itu apa? Declaration itu adalah ini. Oke, mungkin satu contoh ini sudah bisa menjelaskan apa selektor, apa itu property, apa itu value, apa itu declaration. Sekaligus ini juga sudah menjelaskan ini adalah internal CSS. Jadi CSS kita taruh dalam internal file HTML, tepatnya di dalam tag head. Oke, kita bahas satu persatu ya. Misalkan dari ID, selektor ID. Misalkan di sini ada sebuah elemen div. Kemudian di sini ada tagnya misalkan hello world. Nah, ketika kita refresh tampilannya masih seperti ini. Nah, untuk membuat selektor ID itu adalah dengan menggunakan
tanda pagar seperti ini. Oke, sebelumnya kita definisikan dulu ID-nya apa. Div ID misalkan apa itu, kotak gitu aja. Nah, untuk mensetel apa itu div ini dengan ID kotak ini itu adalah dengan tanda pagar kemudian kotak. Oke, misalkan kita kasih warna itu adalah color, kemudian misalkan blue. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian ini biar lebih besar, misalkan font size misalkan 24 pixel. Oke, kurang lebih seperti itu untuk selektor ID, yaitu dengan tanda pagar. Untuk selanjutnya adalah selektor kelas. Selektor kelas itu adalah yang kita target, yang kita arahkan, yang akan kita desain itu adalah yang mempunyai kelas yang sama. Misalkan kita pakai P aja ya, misalkan kelas hijau. Oke, untuk mensetel paragraf dengan kelas hijau ini itu adalah dengan kita definisikan seperti ini, kelas hijau, kelas itu dengan tanda titik di depannya, kemudian baru kita kasih definisinya apa. Hijau itu adalah misalkan kolornya, warnanya merah. Hijau ya hijau, green. Oke, seperti ini. Ini adalah selektor kelas. Selanjutnya adalah elemen kelas. Selektor elemen kelas ini apa bedanya dengan yang selektor kelas? Elemen kelas ini lebih spesifik. Misalkan kita definisikan ketika ada H3 dengan kelas oranye, maka seperti ini, misalkan color oranye. Nah, ketika ini ditaruh dalam P, misalkan tag P dengan menggunakan kelas oranye, maka tidak akan berlaku, karena oranye ini hanya bisa dipakai oleh H3 dengan kelas oranye. Coba kita ubah menjadi H3. Oke, nah ini baru berlaku. Bisa bisa dipahami ya untuk perbedaan kelas dengan elemen kelas. Untuk selanjutnya universal. Universal ini berlaku untuk semuanya. Untuk mendefinisikannya seperti ini dengan tanda bintang. Misalkan bintang, mana bintang? Misalkan font size kita buat 32.
maka semuanya akan berubah menjadi 32. Misalkan ini 64, maka semuanya akan berubah menjadi 64 kecuali yang telah didefinisikan secara spesifik seperti ini, maka yang selektor universal ini tidak akan mengoverride ya, tidak akan menindas lah, seperti tidak akan mereplace style set yang telah didefinisikan secara spesifik seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu adalah selektor group. Selektor group itu adalah kita mendefinisikan sebuah style untuk beberapa elemen. Misalkan yang pertama, misalkan H1, H2, H3 itu adalah fontnya kita buat sama, font family misalkan Cambria. Nah, H1, H2, H3 ini adalah selektor group. Oke. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita membahas eksternal CSS. Eksternal CSS itu sebenarnya juga sama dengan internal CSS, cuman letaknya saja yang berbeda. Nah, kita contohkan seperti ini. Coba kita buat sebuah file CSS, misalkan style CSS, misalkan kita kasih nama seperti itu. Nah, ini kita taruh di sana. Oke, di sini tinggal seperti ini. Baru kita panggil di sini. Terus bagaimana cara memanggil file CSS tadi atau menampilkan CSS tadi pada halaman ini? Itu adalah dengan seperti ini, link rel style set tipe tag CSS ref itu adalah nama filenya. Ini tergantung pada lokasinya. Misalkan ini karena ini dalam satu folder, maka cukup kita panggil namanya saja langsung, style CSS. Oke, seperti ini. Oke, maka outputnya adalah sama. Kalau kita coba nah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk eksternal CSS. Jadi pada intinya kita pisah dari halaman HTML-nya, kita buat file dengan tipe CSS, isinya adalah sama, kemudian kita panggil dengan link rel style set tipe tag CSS ref CSS. Oke, untuk yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah inline CSS. Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah inline CSS. Inline CSS ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, sama dengan cara menstylenya itu juga sama. Yang membedakan adalah letaknya. Untuk inline CSS itu berada di dalam elemen, di dalam tag HTML. Kita jadikan menjadi atribut. Misalkan H1 kita tambahkan atribut style
baru ini adalah color, misalkan colornya misalkan green seperti ini. Oke, ini coba kita hilangkan, ini coba kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi langsung pada tag HTML-nya. Misalkan di sini ada div misalkan. Nah, ini langsung kita style di sini. Misalkan background color. Background color misalkan kemudian warnanya misalkan putih. Nah, seperti ini. Misalkan kita tambah padding juga. 8 pixel. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan CSS. Untuk memperdalam silahkan kunjungi W3 School. Di sana sudah lengkap sekali untuk mempelajari lebih detailnya. Ini di Learn CSS. Nanti semua sintak, kemudian properti, semua propertinya apa, isinya apa, value-nya apa saja, silahkan pelajari di W3 School. Nah, di sini tadi saya cuman pengantar saja, mungkin membantu untuk mempermudah dalam memahami CSS. Oke, sekian dari saya, mungkin cukup untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.